Halo pemirsa, kembali dalam podcast TV. Tadi penyampaian dari Bapak Dr. Kiai Muhyiddin Junaidi, ada keterlibatan etnis Cina atau Tionghoa dalam melakukan pressure ekonomi terhadap pribumi, ya, dulu disebutnya dengan Belanda. Nah, ini bagaimana kemudian ulama bisa memperkuat, bahkan bisa memberikan Indonesia, bahkan diproklamasikan pada bulan Ramadan, Pak Kiai. Ya, setelah umat Islam, para ulama sadar bahwa kita tidak boleh hanya menguasai masjid, tapi juga kita harus menguasai pasar. Maka pasar itu sudah mulai sedikit demi sedikit dikuasai oleh umat Islam. Melihat kondisi seperti itu, maka Belanda berkolaborasi dengan siapa? Dengan orang-orang Hokkien, para pengusaha Hokkien, lalu mendatangkanlah Belanda pakar di bidang komunisme, paham komunis. Dua orang pakar komunis didatangkan, tujuannya adalah untuk mengacau syarikat dagang. Syarikat dagang itu dilakukan infiltrasi dan masuklah orang-orang komunis ke syarikat dagang. Terpecah belahlah syarikat dagang itu, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, ini perlu kita pahami, para ulama tidak berhenti dan tidak putus asa dan melakukan berbagai macam gerilya. Berjuang ya Pak ya? Ya, berjuang. Berjuangnya itu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan nyawa. Nah, makanya tepat sekali di dalam Al-Quran, diksi yang Allah sebutkan itu bi amwal. Nah, kita juga kalau ingin bebas dari oligarki kekuasaan, dari tekanan penguasa yang zalim, maka kita harus menguasai sektor ekonomi. Kalau hanya kita menguasai masjid, tempat ibadah tidak cukup, karena kita masih bergantung kepada pihak yang lain. Nah, ulama tidak berhenti, ulama terus berjuang, pesantren-pesantren itu dibangun, dan itu merupakan sentra-sentra daripada pengkaderan. Jadi masjid difungsikan seperti layaknya dan fungsinya di zaman Rasulullah SAW. Nah, sayangnya pada saat itu memang belum ada tokoh sentral yang suaranya bisa didengar. Ya, katakan baru muncul hanya bibit-bibitnya saja. Nah, ulama dengan kekuatan masyarakat, dukungan masyarakat, mereka semakin gigih berjuang. Bahkan para pejuang itu kalau dicari oleh Belanda, biasanya mereka bersembunyi di rumah-rumah ulama, di rumah-rumah tokoh, di rumah-rumah tokoh masyarakat. Mereka itu disembunyikan di sana, bahkan dikasih makan dan lain sebagainya. Nah, Belanda yang datang ke rumah-rumah tersebut mencari para, ya katakan sekarang katanya sebagai oposan, ya katakanlah sebagai pengkhianat menurut versi Belanda, ya, para clandestine. Nah, itu mereka disembunyikan, dan kalau sudah datang tentara-tentara Belanda ke rumah, biasanya mereka mengambil apa saja perhiasan, maka perhiasan tersebut dibuanglah ke kolam, ke sumur dan lain sebagainya, agar tidak dirampas oleh Belanda. Nah, apa yang terjadi? Ya, beberapa menit. Apa yang terjadi? Ini perjuangan ini memang butuh koordinasi. Nah, koordinasi pada saat itu susah. Maka dengan kunjungan dari pesantren ke pesantren, dari wilayah ke wilayah, terbangunlah kesepahaman di kalangan para ulama bahwa musuh yang utama adalah para penjajah dan bagaimana mengusir penjajah. Yang kedua adalah para komprador, orang-orang kaki tangan penjajah, mata-mata penjajah dari anak-anak bangsa.
yang mereka diberikan fasilitas, diberikan berbagai macam kemudahan oleh Belanda, anak-anaknya dibolehkan untuk sekolah. Nah, yang ketiga adalah keterbelakangan di sisi ekonomi. Ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ulama pada saat itu. Tetapi semua itu mereka bisa atasi, dan alhamdulillah negara ini bisa merdeka. Memang kalau dijelaskan ini butuh waktu lama. Iya, baik Pak Dr. Kiai. Menarik kita saksikan ini memang penyampaian dari Pak Dr. Kiai Muhyiddin. Pemirsa pasti penasaran kelanjutan dari peran ulama yang kemudian nama-nama tokoh itu masuk dalam badan persiapan kemerdekaan. Ada Ki Bagus, Kasman, dan banyak lagi. Nah, kita akan dengarkan nanti, saksikan penyampaian dari narasumber hebat kita.